Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bapak Suparlan pada materi fisika KD Medan Manit, pembahasan uji kompetensi. Pada saat ini kita sudah pertemuan yang ketiga pada Medan Manit ini, yaitu membahas uji kompetensi. Setelah latihan-latihan soal kalian kerjakan, kemudian uji kompetensi ini juga kalian kerjakan, mari kita lihat benar atau tidak materi atau latihan uji kompetensi yang kalian kerjakan. Silakan siapkan buku paket kalian, buku catatan kalian, karena kalian harus mencatat seluruh latihan atau uji kompetensi ini. Sekarang kita lihat soal nomor 1, anak-anak. Arus listrik mengalir melalui sepanjang kawat listrik tegangan tinggi dari utara ke selatan. Kalau kita gambarkan utara selatan, misalkan utaranya sebelah kiri sini, kemudian sebelah kanan adalah selatan. Pertanyaannya, arah medan magnet yang diakibatkan arus listrik di timur kawat. Timur berarti belakangnya layar ini. Utara, timur, selatan, terus yang mendekat kita adalah barat. Dengan kaidah tangan kanan, seperti tangan kanan yang saya gambarkan ini, kamu lihat tangan kanan yang bawah ini, ibu jari adalah menunjukkan arah arus atau I, kemudian jari yang melingkar ini atau 4 jari yang melingkar adalah arah medan magnet, sehingga kita tinggal melihat putaran ini termasuk ke sana. Nah, yang di belakang kawat penghantar berarus listrik di sebelah timur, ternyata anak panah ini arahnya ke atas. Berputarnya ini sama dengan putarnya ini jari keempat ini. Dengan demikian, di timur atau di belakang kabel penghantar ini tentunya arah medan magnet ke atas. Sehingga jawaban soal ini adalah A. Sehingga cara mengerjakan ini adalah gunakan kaidah tangan kanan yang saya gambarkan ini, anak. Ibu jari adalah arah arus, melingkarnya ini adalah arah medan. Sekarang tinggal pertanyaannya, kalau di atasnya tentunya mendekat kita. Kalau di dekat kita, artinya sebelah ini, berarti ke bawah. Terus misalkan di bawahnya penghantar, berarti masuk ke sana ke timur. Sebelah timur artinya di belakang penghantar ini, nah arahnya ke atas seperti di sini. Itu soal nomor 1, anak-anak. Sekarang nomor 2, anak-anak. Hampir sama dengan soal nomor 1. Pada kawat berarus listrik berikut tanda titik menyatakan induksi magnet keluar tegak lurus bidang kertas, artinya menuju kita. Ini ibarat anak panah, tapi kita lihat dari anak panah itu menuju kita seolah-olah titik. Sebaliknya nanti kalau anak panah itu menjauhi kita, maka silang. Ini gambaran. Pertanyaannya, maka gambar yang benar adalah, ini seolah-olah arusnya ini. Ingat, arah arus ke sini, kaidah tangan kanan kita berarti jempolnya diarahkan ke kanan, berarti ini keluar. Terus ini pas silang ini berarti masuk, merinya ini silang. Nomor A berarti salah. Atau dengan gambar ini, anak-anak, arah arus ke atas, terus melingkar begini. Nah, demikian ini
Berarti untuk lingkaran yang searah ini adalah masuk A tadi. Sekarang kalau B, tidak mungkin kanan dan kiri sama-sama titik. Kalau jempolnya diarahkan ke bawah seperti arah arus ini, maka mestinya yang sebelah kanan ini titik, ini adalah silang. Sekarang ini arah arus ke bawah, C. Kira-kira gimana anak-anak? Ya, kira-kira C yang benar. Do sama dengan B salah. Ini tadi jempol kita, sehingga jawabannya adalah C. Salah jempol ini, nah mungkernya ini arah arus ke sini masuk, lah terusnya. Jawaban nomor 2 anak, tinggal milih aja ini. Pokoknya gunakan kaidah tangan kanan. Hampir sama dengan nomor 1 dan 2, namun bentuknya berbeda. Manakah gambar bawah ini yang kuat medan magnetnya tegak lurus pada bidang kertas menuju pembaca? Medan magnetnya menuju pembaca. Titik-titik ini, lihat kalau jempol, nah ini arahnya mestinya masuk. Titik salah, artinya silang di sini. Terus yang ini juga masuk, berarti salah juga. Ini adalah pertanyaan adalah yang menuju kita. B juga dengan salah. C, nah pas titik B masuk ke sana juga salah. Yang E yang benar. Jadi kalau kita pakai jempol tadi pada titik P arahnya menuju kita. Itu anak-anak soal nomor 3. Gunakan kaidah tangan kanan. Nah, sekarang ada 2 kawat pengantar. Ini pertemuan 1 tak lewati karena apa? Karena ada 2 pengantar ini. 2 kawat pengantar dialiri arus listrik dengan arah dan besar seperti pada gambar. Arah arus ini I mestinya akar 2 ampere. Ini juga akar 2 ampere. Mu nolnya ini. Pada titik ini berapa? Sekarang kita lihat ini. Yang atas, akibat dari arus yang atas ini. Maka arahnya ini nanti adalah gimana? Akibat yang I1 anggaplah ini adalah masuk. Terus akibat yang bawah, jempolnya diarahkan ke bawah. Ini juga masuk. Kalau masuk dengan masuk, maka nanti akan ditotal. Sehingga ada, nah saya gambarkan ini, yang bawah masuk. Kemudian yang ini juga, jempol ini ke bawah, nah pas arah sini juga masuk, sehingga ditambah. Sehingga, ingat, rumus B untuk penghantar arus lurus, B sama dengan mu nol I per 2PA. B total berarti sama dengan 2 kali B. Mengapa? Jaraknya sama, arusnya sama. Langsung saya jujuk, B sama dengan 2 kali B. B-nya ini, B medan magnet. B totalnya adalah mestinya B1 ditambah B2. Nyapa ditambah? Karena arahnya sama. Nah, tadi dalam bentukan ini pas titik bawahnya masuk. Persini juga arahnya ke sini juga masuk. Dengan 2 kali mu nol I per 2PA, 2 kali mu nolnya diganti 4P kali 10,7 dari ini. I-nya akar 2 ini. Terus dibagi 2PA, 2 kali P kali 2 cm, 2 kali 10 pangkat min 2. Kalau ini dicoret, 2P dengan 2 kali 2P berarti 4P habis. Sehingga tinggal akar 2, akar 2. Nah, 10 pangkat 7, kalau ini 10 pangkat min 2, 10 pangkat min 5 nanti. Nah, maka 2 kali 10 pangkat min 5, akar 2. Kalau di sini tulis 2 akar 2 kali 10 pangkat min 5, sama saja. Arahnya tadi kemana? Nah,
masuk atau keluar tadi 2 akar 2, 2 kali 10 pangkat 5. Jawabannya adalah B. Kok B? Salah ketik ya. 2 masuk bidang. 2 kali 10 kali 5. Oh, maaf. Berarti pilihannya bukan 4 akar 2, tapi juga ini misalnya 2 akar 2 kali 10 pangkat 5, arahnya masuk bidang. Maaf, ini salah ya. Pilihannya dengan 2, bukan 4. Kalau kalian cek lagi, ini, dan seterusnya. Oke. Sekarang nomor 5, anak-anak. Sepotong kawat pengantar di arus listrik besarnya I. Besarnya induksi magnet di titik P dipengaruhi oleh kuat arus yang mengalir. Ya, rumusnya ingat rumusnya. Apa tadi? Mu 0 I per 2 pi A. Saya ulangi. Mu 0 I per 2 pi A. Kuat arus mengalir I. Nah, jarak titik ke kawat meter A. Benar. Permeabilitas bahan media, jarak antara media itu ada mu 0-nya itu. Terus jenis arus tidak. Dengan demikian jawabannya adalah yang saya berikan tadi adalah A. A itu adalah 1 arus I, jarak titik A, terus permeabilitas adalah mu 0. Nomor A. Nah, rumusnya ini juga tadi. Sama dengan ini juga. Perhatikan faktor berikut. Permeabilitas mu 0, jarak titik A, luas penerbang enggak, kerapatan enggak. Berarti ulangi, permeabilitas mu 0 iya, jarak titik adalah A benar, luas penerbang iya, kerapatan kawat tidak. Sehingga 1, 2. 1, 2 berarti loh kok 2, 3? Pilih saya tadi. 2, 3, 3 luas penampang. Salah, ini salah ketik. Mestinya A. Kita salah dulu. Oke, jawabannya adalah A, yaitu 1, 2 mu 0, jarak. Kemudian ada I, ini yang enggak ada di sini. Oke, saya lanjut. Nah, ada kawat konduktor nomor 7, ada kawat konduktor yang dibentuk seperti gambar. Gambarnya kayak apa, nak? Oh iya, lingkaran. Jari-jarinya 6 cm. Besar induksi magnet di pusat lingkaran. Oke, pusat lingkaran berarti mestinya rumusnya B sama dengan mu 0 I per 2A. Ingat-ingat, kalau lingkaran itu tidak ada pi untuk rumus medan magnet, tetapi kalau kawat lurus per 2 pi A. Kemudian anak-anak lihat, ini ada 3/4 lingkaran. Sehingga B-nya yang di titik P ini ya 3/4. Ini kurang 90 derajat. Ingat, suatu sudut lingkaran putaran penuh 3 atau 60. Nanti ada soal yang saya beri tugaskan. Tapi tidak sudutnya seperti ini. Lihat saja nanti ya. Sehingga rumusnya 3/4 I per 2A. Ingat, lingkaran 2A bukan 2 pi A. Kalau kita masukkan 3/4 kali 4 pi mu 0-nya kali 10,7 kali 8. Ingat, arusnya 8. Jaraknya 2 kali A, 2 kali 6 cm, 6 kali 10 pangkat induk. Terus kita coret tadi 4 dengan 4, oke. Terus 8 dengan 2, berarti menghasilkan masih ada 4, ya. Sekarang 6 dengan 3, 3 bagi 3, 1, 6 bagi 3, ya 2, ya betul. Sekarang 2 dengan 4, coret biar enggak kalikan langsung. 2 dengan 4, 2 bagi 2, 1, 4 bagi 2, 2. Berarti ini tinggal angka 2. Sekarang lihat angkanya yang belum dicoret. 2
2 kali 10 pangkat 2 pi, ya pi-nya belum coret ya, 2pi kali 10 pangkat min 7 dibagi 10 pangkat min 2. Nah, berarti 2pi kali 10 pangkat min 7 bagi 10 pangkat min 2, berarti 2pi kali 10 pangkat min 5. Berarti 10 pangkat 5 jawabannya adalah apa ya? B. Nah, itu soal nomor 7 ya. Silakan dicatat. Kalau untuk mencatat ini, ingat rumusnya B dan setelah ditulis begini. Ini jangan coret-coret juga, syukur kalian punya pulpen berwarna seperti ini. Jadi tahu 4 dengan 4. Ini warna biru muda dengan 3, biru tua. Terus ini ada ungu 4 dengan 2 dengan 2, ada seterusnya. Oke, itu soal nomor 7 anak-anak. Selanjutnya nomor 8. Sebenarnya sama, cuma gambarnya kamu lihat ini sebenarnya tegak lurus juga. Jaraknya berapa? Ya, 2 cm. Arahnya berapa? 7, garis lurus. Berarti B sama dengan min I per 2pi A. Garis lurus ada pi-nya. B sama dengan min 0-nya ini. I-nya 7. A-nya 2 cm. Sehingga kalau kita masukkan ya 4pi kali 10 pangkat 7 kali 7 ini dibagi 2pi. A-nya adalah 2. 2 kali 10 pangkat min 2. Sekarang coret ya. 4pi dengan 2 kali 2pi habis. Berarti tinggal yang atas 7 kali 10 pangkat min 7 dibagi 10 pangkat min 2. Berarti 7 kali 10 pangkat min 5. 7 kali 10 pangkat min 5 ada 2. Nah, sekarang arahnya bagaimana? Gunakan kaidah tangan kanan. Jempolnya diarahkan seperti ini. Terus mungkernya sebelah sini, jari yang keempat arahnya kemana? Oke, masuk. Berarti menuju bidang kertas. 7 kali 10 pangkat min 5 menuju bidang kertas atau masuk. Berarti jawabannya adalah ya A. Udah bukan? Pokoknya untuk arah gunakan kaidah tangan kanan menggenggam untuk yang pertama ini. Untuk pertemuan berikutnya nanti tangan kanan tapi berbeda. Sekarang nomor 9 anak-anak. Oke, kalau melihat gambarnya ada lingkaran arus 2 ampere mengalir pada sebuah kawat melingkar. Seperti ada gambar. Besar dan arah magnetik di titik P, berarti tengah-tengah. Jika jari-jarinya, berarti A-nya adalah 4pi cm. Ingat, lingkarannya tidak penuh, tidak bulat penuh, tapi setengah. Berarti B sama dengan setengah mu 0I per 2A. Nah, tidak ada B-nya loh ya. Sekarang kalau kita masukkan setengah kali mu 0-nya 4pi kali 10 pangkat 7, I-nya 2, ini tadi ya, dibagi 2A, 2. A-nya lihat berapa di nanti? A-nya 4pi. Nah, sekarang coret. Ini, bermuda, lora habis. 4pi habis. Tinggal setengah kali 10 pangkat min 7. Setengah berarti 0,5 atau tulis 5 kali 10 pangkat min 6. Nya hilang, murinya 0,5. Oke, berarti pilihannya 5 itu ini. Ya, silakan dicatat nomor 9. Dipus, dihentikan dulu untuk mencatat biar tidak ganti berikutnya. Oh, soalnya nomor 10 terbalik gambarnya mana dulu. Susunan kawat berikut sudah terbalik gambar. I1 10, I2 10, jaraknya I1 ke titik P 10, yang I2 jaraknya 5. Lihat, perhatikan gambar yang I2 ini, ibu jarinya ke atas, arahnya harus ke atas. Berarti untuk I2 yang menghasilkan B2 keluar di titik ini, jempolnya dikeluarkan. Gunakan di sebelah kiri jempol atau sebelah kiri penghantar berarus.
maka jari keempat menuju keluar. Sekarang yang I1, perhatikan. Ibu jarinya tetap ke atas, sekarang I-nya ke atas, tetapi titiknya P sekarang di kanan. Kalau di kiri tadi keluar, kalau kanan mungker begini, mungker ini berarti masuk. Berarti I1 menghasilkan B1 arahnya masuk, B2 arahnya keluar. Satunya masuk, satunya keluar, berarti dikurangkan. Berarti B total nanti kita anggap B1 yang masuk dikurangi B2 yang keluar. Pada B nanti rumusnya mu0 I per 2 PA. Sekarang kalau B total dengan demikian, ini B total sama mu0 I1 per 2 PA1 dikurangi mu0 I2 dibagi 2 PA2. Coba saya hilangkan ini biar gak kimersinya dikurangi ini langsung ke kanan, karena menutup soal tak berhenti kemarin, tak edit dulu. Oke. Yang ini yang salah biar gak ganggu. Oke, saya perlihatkan kembali. Oke, nah, sekarang kita masukkan ya, Papi dengan B akhirnya menghasilkan 2 nanti. Nah, 10, 10, oke. Berarti yang sebelah kiri tinggal 2 kali 10 pangkat min 5. Karena min 7 dibagi, dikurangi min 2. Yang sebelah kiri. Yang sebelah kanan Papi dengan 2pi. Berarti masih 2. Oh, sorry. Pi-nya dengan Pi-nya saja. Ini nyoretnya Pi dengan Pi saja. Terus 2 kali 5 ini 2, ini 5, 10 dengan 10 yang biru. Oke. Berarti di sini tinggal 4 kali 10 pangkat min 5. Ya. Tak tulis kayak ini. Berarti 2 dikurangi 4 kali 10 pangkat 5. Nah, di sini ada 2. Masuk atau keluar, ingat yang positif tadi 1 dikurangi lebih besar nilainya tetap min, berarti sama dengan yang B2. Kalau B2 berarti masuk atau keluar, yang B2 sama dengan B2. Nah, jawabannya adalah keliru merinya A ini, karena B2 arahnya B2 itu yang keluar ini besar, yang pendek ini, berarti mestinya tak hapus dulu ya, ini soal nomor berapa tadi anak-anak? 10. Coba jawabannya. Oke, sekarang nomor 11. Ini ada 2. Satunya garis gambirnya lurus, satunya setengah lingkaran, letaknya titik P. Potongan kawat M dan garis dan yang diberi arus listrik diletakkan sebagai gambar. Berarti ini setengah lingkaran. Induksi mana titik P di sini? Berarti satunya setengah lingkaran, jaraknya 5 cm, satunya garis lurus, pengantar lurus, jaraknya juga 5. Berarti totalnya nanti B untuk lingkaran setengah mu0 I per 2A. Oke, lihat. Setengah dari mana? Setengah lingkaran. mu0 I per 2A rumus lingkaran. Dan dari lingkaran. Ini B O atau B0. Ini tak tulis sini setengah lingkaran. Sekarang yang B garis lurus. mu0 I per 2PA. Oke. Sekarang arahnya. Arah ke bawah berarti untuk B lurus adalah masuk. Untuk yang lingkaran masuk. Dengan demikian B total masuk kok keluar sebentar. Oke.
Loh, kok masuk sama masuk ini? Masuk sama masuk ini. Sorry, salah. Oke. Nanti tolong diselesaikan sendiri ya. Oke, tak tulis dulu. Tak kali dulu positif. Ini juga positif. Karena ditambah. Positif. Oke. Oke. Nah, sekarang kalau ditambahkan, totalnya 2 dengan 2 itu ya mu0 I per 4. Atau mu0 I per 2 pi A. Dengan demikian kalau digabungkan, ya, nah A-nya 5 cm. Sehingga nanti kamu silahkan diganti. Nomor 11 ini sebagai renungan, coba hasilnya berapa. Catat dulu anak-anak di post. Nanti lanjutkan, pilihannya mana yang benar. Selanjutnya nomor 12. Ya, tugas nomor 1. Ini soal ini hampir sama dengan soal nomor berapa tadi ya, 7 atau berapa yang ini. Maaf, lihat, ini bentuknya apa? Ya, lingkaran. 120 derajat itu berapa bagian lingkaran ya? Kalau satu lingkaran penuh, 360. Ya, kira-kira berapa? Silakan. Kalau lingkaran penuh adalah 360. Kalau segini 120 berarti ya silakan. Caranya hampir sama dengan ini loh, soal nomor 7 tadi loh. Kalau ini kan 3/4. Kalau ini hanya bedanya itu. Contoh, lihat, tolong catat kamu nomor 7 dilihat kembali. Oke, tugas nomor 1 nanti jawab nomor 12. Tugas nomor 12 kerjakan, hampir sama dengan nomor 7, bedanya adalah sepersekian. Kalau ini tadi 3/4 sekian ya. Selanjutnya nomor 13. Oh, nomor 13 sudah pernah kita beri tugas ini. Pertemuan kedua atau pertama. Saya kira sudah. Kita lewati aja biar waktunya tidak terlalu lama. Sekarang soal nomor 14. Oh, pernah juga seperti ini, seperti yang tugas tadi. Yang awal-awal tadi juga ada yang agak miring, bentuk sudut. Nah, jaraknya tahu. Nah, ini tugas juga nomor 2 tapi. Tugas nomor 2. Ingat, pengantar lurus berarus berarti B sama dengan apa? mu0 I per 2 pi A. Saya kira pertemuan hari ini sampai sini anak-anak. Terima kasih. Sampai ketemu pertemuan berikutnya. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat sebelum berakhir, link tugas ada di keterangan di bawah YouTube ini. Oke, sampai ketemu. Mudah-mudahan segera masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.